Halo semua, perkenalkan nama saya Rafael Evan Wiriawan. Saya mahasiswa Teknologi Pangan Undip 2019. NIM saya 2302011919080. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang praktikum yang telah saya lakukan, praktikum mikrobiologi pangan. Pada pertemuan 2 itu membahas dua jenis praktikum, yaitu menghitung MPN pada sampel air dan menganalisis kapang dan kamir pada sampel roti. Jadi tujuan dari menghitung MPN ini adalah untuk mengetahui most probable number pada sampel air dan mengidentifikasi bakteri E. coli dan bakteri jenis coliform pada sampel air tersebut. Karena keterbatasan waktu, siap-siap di pause ya. Selanjutnya akan ada metode. Nah, jadi singkatnya kita buat dulu BGLBB dengan pelarutan, lalu kita pipet sampelnya, kita masukkan tabung Durham ke dalam tabung reaksi, diinkubasi, dan dicatat kombinasi tabung positif. Terus hasil yang diperoleh apa nih? Hasil yang diperoleh itu air positifnya itu ada 2 tabung pada pengenceran yang pertama, selanjutnya ada 3 tabung, lalu terakhir ada 2 tabung, sehingga menghasilkan 53 MPN per mililiter air. Lalu dari air kemasan menghasilkan 2, 0, dan 1 tabung positif, sehingga menghasilkan setelah dicocokkan ada 14 MPN per mililiter. Lalu dari hasil tersebut kita bisa membandingkan dengan SNI, di mana pada SNI nomor 3553 pada tahun 2015 itu tidak boleh ada bakteri coliform atau bakteri E. coli pada sampel air minum atau air mineral. Indikator yang ada itu salah satunya adalah gelembung. Jadi gelembung yang muncul merupakan hasil dari metabolisme si bakteri. Nah, kenapa gelembung bisa muncul? Jadi yang digunakan sebagai media tumbuh adalah BGLBB. BGLBB ini Brilliant Green Lactose Bile Broth. BGLBB ini memiliki laktosa sebagai substrat yang cocok bagi tumbuh kembang bakteri coliform. Tabung Durham ini gunanya adalah sebagai salah satu indikator juga. Kenapa? Karena dia memerangkap gelembung yang dihasilkan dari hasil metabolisme pada bakteri. Selanjutnya adalah kekeruhan air. Kekeruhan air juga menjadi salah satu faktor yang menunjukkan bahwa adanya bakteri. Kekeruhan itu merupakan hasil-hasil dari metabolitnya. Penggunaan Bunsen ini digunakan karena kita ingin menghindari adanya transmisi atau kontaminasi bakteri dari udara bebas saat kita memindahkan sampel ke dalam tabung-tabung. Selanjutnya itu inkubasi. Kita menginkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius menjadi suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri pada medium. Lalu tingginya MPN disebabkan oleh tercemarnya sumber air, atau tinggi rendahnya itu mungkin bisa karena kurang higienisnya si wadah gitu dan sebagainya. Jadi untuk terakhir di pembahasan, prinsip yang digunakan adalah gimana kita bisa mendapatkan jumlah tabung-tabung positif setelah pengenceran dan inkubasi, lalu didapatkan juga kombinasinya yang bisa dicocokkan dengan tabel MPN sehingga dapat ditentukan angka yang paling memungkinkan dari jumlah koloni yang ada gitu, yang tumbuh. Jadi kesimpulannya, keberadaan dari bakteri coliform dapat terdeteksi dan dapat dihitung dengan metode MPN ini. Dan kamir pada sampel roti. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui jumlah koloni yang ditumbuhkan pada sampel roti selama 7 hari dan mengidentifikasi kapang dan kamir yang ada pada sampel tersebut. Wait, iklan lagi. Kita masuk ke metode ya. Siap-siap di pause dan dipahami. Jadi singkatnya kita siapkan PCA, terus kita tambahin chloramphenicol, kita siapkan juga 1 gram sampel roti basi, kita larutkan pada aqueous, kita homogenisasi, lalu kita lakukan pencawanan pada 3 tingkat pengenceran terakhir. Kita tuangkan juga 1 ml sampel pada cawan Petri disusul dengan medium. Kita ratakan. Selanjutnya seluruh cawan diinkubasi pada suhu ruang selama 7 kali 24 jam dan jumlah koloni yang tumbuh diamati.
Nah, pada hasilnya itu kapang lebih banyak daripada kamir, dan pada hari pertama kapang menghasilkan 1,1 kali 10 pangkat 8 koloni per mililiter. Jadi setelah diencerkan. Lalu pada hari ke-7 8,2 kali 10 pangkat 7. Lalu pada kamir di hari pertama menghasilkan 1,6 kali 10 pangkat 5, dan di hari ke-7 menghasilkan 8 kali 10 pangkat 4 koloni per mililiter. Untuk media yang digunakan, media agar dicampur dengan kloramfenikol. Kloramfenikol ini berfungsi sebagai penghambat dari pertumbuhan bakteri karena dia berguna sebagai antibiotik sebenarnya. Sehingga setelah dilakukan inkubasi, kloramfenikol tidak menumbuhkan bakteri sama sekali. Lalu kapang dan kamir yang ada ini berupa Rhizopus, serta kamirnya berupa Saccharomyces. Itu yang paling mungkin ya. Jadi di Rhizopus ini ciri-cirinya sporangnya yang besar dan hitam, terus membentuk miselium juga seperti kapas. Pada kamir bentuknya unisel tanpa filamen, punya bentuknya spheroid atau seperti lingkaran. Lalu SNI yang ada itu nomor 7338 pada tahun 2009, di mana kapang dan kamir pada roti hanya memiliki batas maksimal 1 kali 10 pangkat 4 itu pada per gramnya. Selanjutnya yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada nutrisi, pastinya oksigen. Lalu nutrisi itu meliputi pati yang bisa dipecah oleh jamur-jamur ini, ataupun gulanya juga bisa dimanfaatkan oleh kamir. Lalu ada water activity atau air bebas yang membantu untuk perkembangbiakan si jamur. Lalu prinsip yang digunakan adalah memisahkan atau mengisolasi dari sampel roti jamur yang ada. Dari pengenceran kita hitung jumlah berapa banyak koloni yang terdapat pada 1 ml pengenceran tersebut. Berdasarkan hasil, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel roti dapat menghasilkan koloni kapang serta kamir dengan jumlah yang tinggi, dan kapang lebih baik tumbuh dibandingkan kamir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.